Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Jadi Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono ini berencana mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, sahabat. Kirain sudah, baru berencana. Berencana mengirim surat untuk pembebasan Habib Rizik Syihab, Munarman, ya, dan juga aktivis Islam lainnya dari balik penjara. Saya nggak tahu nih, di mana Kang Ipul melihatnya, ada apa sesuatu di balik ini semua. Ferry Juliantono adalah salah satu dari yang diutus oleh Gerindra untuk mendekat di pihak oposisi. Jadi dalam banyak kesempatan kita melihat kebersamaan antara Ferry Juliantono dengan Refli Harun, dengan Rizal Ramli, dengan Rocky Gerung, dan yang lain-lainnya. Bahkan nampak bersama-sama pula melakukan program-program tertentu lah yang mereka inisiasi. Kita juga pernah bahas sebelumnya, ini adalah sebuah eksperimen politik Gerindra yang cukup mengerikan. Kalau bagi saya pribadi ya, Gerindra menancapkan kaki-kakinya di posisi-posisi yang berseberangan dengan cukup eksplisit gitu. Nah, tentu kita tahu, saya kira hampir semua partai dia akan menyimpan kakinya di tempat-tempat yang potensial untuk mendulang suara. Tapi yang dilakukan oleh Gerindra memang levelnya sudah level suhu lah kalau berhasil ya, kalau berhasil. Kalau tidak, ini adalah blunder besarnya Gerindra. Tentu kalau memang betul-betul ini sebuah niatan baik dari Gerindra, maka yang bicaranya adalah Prabowo. Harusnya begitu. Tapi kan ini tidak. Itu justru dimunculkan oleh Wakil Ketua Ferry Juliantono. Maka ini saya kira mudah dibaca sebagai upaya untuk tetap mempertahankan suara-suara dari kantong-kantong Islam. Karena kantong-kantong Islam hari ini belum sepenuhnya trauma terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo Sandi dengan menyeberang ke kubu lawannya. Saya kira masih ada sekitar 10-20% lah orang-orang non-Gerindra yang kekeh, yang tetap memiliki keyakinan bahwa negeri ini harus dipimpin oleh Gerindra. Jadi Gerindra sedang mempertahankan yang 20% itu, dan kalau mungkin ya melebarkan juga gitu. Tapi soalnya dia juga lupa bahwa netizen hari ini, rakyat hari ini makin cerdas. Jejak digital makin mudah dimunculkan. Bagaimana tidak ngomongnya sama sekali Prabowo terhadap kriminalisasi yang terjadi pada IBHRS, pada Habib Bahar bin Smith, pada Jumhur Hidayat, dan yang lain-lainnya aktivis Islam. Ini sudah cukup clear untuk melihat bahwa Gerindra tidak pro aktivis Islam. Ada 1-2 orang di Gerindra yang saya tahu persis, beliau seorang ustadz gitu. Tapi kan itu individual, tidak lantas menggambarkan apa yang terjadi dengan partai politik secara keseluruhan. Secara keseluruhan tetap komandonya ada di Prabowo, dan Prabowo tidak berbicara langsung. Artinya jelas ini bukan sebuah keseriusan. Ini hanya sekedar gimmick. Apalagi tadi masih rencana. Kalau masih rencana sudah diumumkan, itu namanya test the water. Nanti kita lihat gimana nih respon rakyat. Kalau banyak yang mendukung, jadi nih kita ajukan. Kalau enggak ya udah. Jadi ini bukan, rakyat lupa dengan sendirinya. Bukan sebuah keseriusan yang ingin dilakukan oleh Gerindra, betul-betul ingin membebaskan begitu. Kalau betul-betul serius itu tidak dilakukan jelang-jelang pemilu gitu. Itu harus dari kemarin-kemarin. Dilakukan dari kemarin-kemarin. Atau ini memang sebetulnya udah ada kesadaran dari Partai Gerindra bahwa mendekati Karum Ulama yang kemarin dilakukan oleh Prabowo itu tidak cukup, Kang? Ya, sangat tidak cukup, karena kantong Nahdlatul Ulama itu juga ramai diperebutkan. Sekarang Prabowo masuk. Di situ sebelumnya Erick Thohir sudah masuk. Jelas-jelas Caimin, Gus Muhaimin di situ sedang berupaya terus-menerus untuk menjadikan dia sebagai capres abadi. Belum Erlangga Hartarto, saya kira bakal calon presiden, bahkan bakal calon wakil presiden memang harus merapat ke NU karena jumlahnya terbesar. Ya. Ketika masa pemilu sudah mulai mendekati, Islam kembali didekati. Luar biasa itu. Mantap sekali itu. Ada yang menarik ini, Kang. Seberapa jauh nih keseriusan Presiden Joko Widodo untuk memberantas Islamfobia? Kalau memang ini juga menjadi alasan yang dikemukakan oleh Gerindra, apakah ini tidak malah jadi lucu gitu loh? Baru sekarang maksudnya. Iya. Kan kita tahu persis para pejabat di negeri ini, bahkan Gus Yakut sebagai Menteri Agama itu kan
merespon resolusi PBB, gerakan anti Islamophobia itu juga begitu normatif gitu. Ya. Kurang lebih saya ingat redaksinya tuh ya kita mendukung apa yang dilakukan. Padahal Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia. Ya. Justru harusnya perwakilan Indonesia lah yang paling aktif dalam menggaungkan itu di PBB. Ya. Ini kan tidak Ya. gitu. Malah justru inisiasinya datang dari Amerika. Kan lucu gitu. Negeri yang penuh kemirisan ini, negeri yang penuh kontradiksi, paradoks. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Gerindra dengan wakilnya Ferry Juliantono, saya kira ini hanya akan menjadi buih di lautan saja. Jadi ataupun tidak surat itu disampaikan kepada Presiden, itu tidak akan mempengaruhi persepsi umat Islam terhadap Prabowo yang telah berkhianat. Bahkan sampai ujungnya, misalkan surat ini dikirim ke Jokowi, Jokowi merespon, kemudian memberikan amnesti, bisa jadi, sangat boleh jadi IBHRS menolak. Ya. Kan itu kan amnesti itu apa? Pengampunan. Ya, IBHRS istiqomah tidak merasa bersalah gitu, bahwa apa yang dilakukannya adalah sebagai sebuah media dakwah yang memang harus dilakukan oleh semua umat Islam gitu. Tetap istiqomah saja Pak IBHRS-nya. Dan ini akan menjadi blunder besar buat Gerindra kalau ternyata buat Gerindra dan buat Pak Jokowi. Kalau ternyata sudah menurunkan amnesti, bahkan ditolak amnestinya sama IBHRS. Ya. Ini kan juga mendapatkan kritikan, Kang, rencana ini dari Henry Subiakto. Oh, ikut-ikutan itu. Seperti kita ketahui, Henry Subiakto berada di kubu mana, kan? Ya. Jadi alasan kenapa ini memandang sesuatu yang aneh rencana Gerindra ini karena tidak ada kepastian. Ini justru malah beresiko, berbahaya dan beresiko, mengingat ya kan belakangan kan tensi politik naik, lagi panas-panasnya. Nah, berarti kan ini bisa dibilang ketika Gerindra pertimbangannya ingin melihat Presiden apakah ingin memberantas Islamophobia, tapi satu sisi lagi ada orang ya berada di kubu pemerintah gitu loh, yang selalu membela pemerintah bahwa bahaya nih kalau Habib Rizik gitu dibebaskan. Berarti kan itu Islamophobia juga gitu. Ya, itu yang, tapi memang menariknya begini, Kang. Saya kira baru kali ini saya lah dalam hal ini berada di posisi yang cukup sama dengan Henry Subiakto. Merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh Gerindra. Merasa anehnya itu sama. Tapi alasannya yang sangat jauh berbeda. Kalau Henry Subiakto mengatakan tidak ada jaminan, justru dalam perspektif publik, perspektif umat Islam, apa yang terjadi pada IBHRS itu adalah sebuah bentuk kriminalisasi. Tidak ada tindakan hukum yang terjadi di sana sebetulnya gitu, secara sejatinya begitu. Yang sedang dilakukan oleh IBHRS adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Menyeru pada kebenaran dan memerangi kebatilan. Itu kan yang dilakukan oleh BHRS selama ini. Adapun satu dua hal yang kemudian dicari celah-celah hukumnya, itu menjadi resiko dari aktivis pejuang Islam. Jadi sangat tidak relevan kalau yang dikatakan oleh Prof. Henry Subiakto ini yang mengatakan tidak ada jaminan IBHRS keluar, maka tidak akan membuat lagi kegaduhan. Nah, sebetulnya tidak ada kegaduhan, yang ada adalah kriminalisasi. Jadi ini bertolak belakang ini alasan kita dengan Henry Subiakto itu. Setelah cukup lama menjalankan program ini, kami menemukan sebuah fakta betapa berlikunya perjuangan ini. Beberapa bulan yang lalu, kami mulai membuka donasi untuk meringankan beban operasional tim kami yang sedang berjuang menegakkan dakwah nahi mungkar melalui kanal YouTube ini. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah turut berjuang bersama-sama kami dalam membela kebenaran, dalam memperjuangkan keadilan. Buat sahabat-sahabat semua yang masih ingin terus membersamai kami, sahabat bisa memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah sini dan dapat mengkonfirmasinya melalui nomor WA yang ada di sini. Insya Allah yang kami terima ini selain bisa meringankan beban tim operasional kami, tapi kami juga menyalurkannya pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini.